Petani adalah pahlawan yang tak tampak. Mereka adalah pahlawan di balik setiap bulir beras yang kita santap, setiap sayuran yang menghiasi meja makan, serta setiap bahan pangan yang kita nikmati tiap harinya. Mereka adalah sosok yang tak kenal lelah, menggarap tanah dengan tangan mereka, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Peran mereka dalam menciptakan ketahanan pangan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam sangatlah penting. Namun, di balik segala usaha yang mereka lakukan, ada sebuah tantangan besar yang sering kali terabaikan, yaitu pengelolaan limbah pertanian. Setiap musim tanam, petani menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Limbah ini bisa berupa sisa-sisa tanaman seperti jerami, batang jagung, daun yang gugur, serta limbah dari pupuk dan bahan kimia yang digunakan selama proses pertanian. Di lahan pertanian yang luas, penumpukan limbah ini menjadi masalah yang semakin rumit. Seringkali, petani tidak tahu bagaimana cara mengelola limbah tersebut dengan efektif. Limbah yang dibiarkan begitu saja akan menumpuk di sekitar lahan, menghambat pertumbuhan tanaman baru, atau bahkan mencemari tanah dan air di sekitar mereka. Limbah pertanian seringkali menumpuk dan tidak terkelola dengan baik, menyebabkan kerusakan lingkungan dan mencemari tanah serta air. Namun, banyak petani yang kesulitan untuk mengelola limbah ini karena terbatas waktu, pengetahuan, dan biaya yang dibutuhkan untuk teknologi pengelolaan yang efisien. Salah satu masalah utama dalam pengelolaan limbah adalah waktu yang terbatas. Di tengah kesibukan merawat tanaman, mengelola irigasi, dan memantau kesehatan tanaman, petani seringkali tidak memiliki cukup waktu untuk menangani limbah pertanian dengan baik. Proses pengolahan limbah seperti composting atau pembuatan biogas memerlukan waktu dan perhatian khusus. Dua hal ini seringkali tidak dimiliki petani yang sibuk dengan kegiatan utama mereka. Selain itu, sumber daya yang terbatas juga menjadi hambatan besar. Banyak petani yang tidak memiliki akses ke alat atau teknologi yang diperlukan untuk mengolah limbah dengan efektif. Pengolahan limbah menggunakan mesin atau alat modern bisa sangat mahal dan tidak semua petani mampu untuk membelinya. Hal ini menjadikan petani terjebak dalam siklus pengolahan limbah yang tidak efisien dan merugikan. Sebagian besar petani, terutama yang berada di daerah pedesaan, kesulitan untuk mendapatkan akses ke teknologi pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Penggunaan bahan kimia untuk membakar atau menghancurkan limbah seringkali menjadi pilihan yang lebih mudah meskipun dapat berdampak buruk pada kesehatan dan lingkungan. Limbah petani yang tidak dikelola dengan baik tidak hanya merugikan petani secara langsung, tetapi juga memberikan dampak negatif pada lingkungan sekitar. Limbah yang menumpuk atau dibakar dapat mencemari tanah dan air, serta menghasilkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Selain itu, pembakaran limbah secara sembarangan dapat menyebabkan kebakaran hutan atau kebakaran lahan yang tak terkendali, yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan hilangnya habitat. Sampah organik yang tidak terkelola dengan baik juga dapat menghasilkan gas rumah kaca yang memperburuk perubahan iklim. Selain masalah pengelolaan limbah, tantangan besar bagi para petani adalah panen raya. Panen raya adalah puncak dari perjuangan para petani. Setelah berbulan-bulan menanam, merawat, dan memelihara tanaman, panen raya menjadi momen yang dinanti. Sebuah waktu penuh kebahagiaan dan harapan untuk hasil yang melimpah. Namun, di balik keterlimpahan tersebut, ada sejumlah dampak negatif yang seringkali tidak terlihat. Hal ini dapat mempengaruhi petani, pasar, dan bahkan lingkungan. Salah satu dampak negatif paling langsung dari panen raya adalah penurunan harga jual komoditas. Ketika hasil panen melimpah dalam jumlah besar, pasokan pangan yang berlimpah di pasar seringkali tidak sebanding dengan permintaan. Akibatnya, harga komoditas pertanian turun drastis. Petani yang telah bekerja keras di ladang
berharap mendapatkan hasil yang memadai untuk menutupi biaya produksi dan kebutuhan hidup. Seringkali harus menghadapi kenyataan bahwa harga jual sangat rendah atau bahkan merugi. Fenomena oversupply ini menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan petani. Dengan panen raya yang melimpah, petani seringkali tidak memiliki cukup fasilitas atau infrastruktur untuk menyimpan hasil panen dengan baik. Jika pasokan pangan melebihi kapasitas penyimpanan yang ada, sebagian besar hasil panen akan rusak atau busuk. Kerugian akibat pembusukan ini sangat besar, apalagi jika tidak ada sistem distribusi yang memadai untuk menyalurkan hasil panen ke pasar dengan cepat. Limbah dari hasil pertanian yang tidak terpakai ini bisa menjadi masalah besar, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Dalam beberapa kasus, harga yang rendah saat panen raya atau pembusukan hasil pertanian yang melimpah dapat menurunkan moral petani dan mempengaruhi kesejahteraan mereka. Ketika keuntungan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan, banyak petani yang terjebak dalam kemiskinan atau terpaksa berhutang untuk menutupi biaya hidup. Krisis harga pangan yang terjadi setelah panen raya yang berlimpah dapat memperburuk ketimpangan sosial di kalangan petani dan masyarakat. Dengan berbagai masalah yang ada, maka sesungguhnya kita memiliki tujuan untuk mendukung mereka, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang, serta memastikan bahwa hasil jerih payah mereka itu dihargai. Karena tanpa adanya mereka, kita tidak dapat merasakan makanan yang ada di meja kita. Karena mereka adalah garda terdepan untuk menjaga pangan di masa depan kita. Itu, Bestari hadir guna memberikan dukungan dan kesempatan bagi para petani. Bestari adalah aplikasi yang mampu menghubungkan petani dengan pengelola untuk memudahkan petani mengolah limbahnya. Dengan begitu, diharapkan limbah yang dihasilkan dari pertanian mampu diolah dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, Bestari juga membantu petani untuk melihat persentase tanaman-tanaman yang sedang ditanam oleh petani lainnya. Gunanya adalah supaya menghindari resiko atau dampak negatif dari terjadinya panen raya. Fitur-fitur di Bestari ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan petani. Dengan harapan, kita bisa membantu petani untuk melaksanakan kegiatan pertaniannya dengan lebih baik dan juga lebih efektif. Bestari memiliki dua menu utama, yaitu menu petani dan menu pengelola. Dalam menu petani terdapat fitur bertani, hitung limbah, dan kelola limbah. Sedangkan dalam menu pengelola terdapat fitur kelola limbah. Untuk fitur bertani sendiri adalah fitur yang berfungsi sebagai wadah penghubung antar petani agar dapat mengetahui persentase tanaman yang sedang ditanam untuk menghindari terjadinya panen raya. Kemudian ada fitur hitung limbah. Adanya fitur ini diharapkan dapat membantu petani untuk mengetahui jumlah limbah yang akan dihasilkan pada saat pasca panen. Selanjutnya, pada fitur kelola limbah untuk petani. Fitur ini merupakan fitur yang dapat menghubungkan petani dengan pengelola limbah. Ini dimaksudkan agar limbah hasil pertanian dapat diolah dengan lebih efisien. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan pun dapat diminimalisir. Sedangkan dalam menu pengelola terdapat fitur yaitu kelola limbah. Tujuannya sama dengan fitur kelola limbah pada petani. Selain menguntungkan petani, ini juga dapat menguntungkan pengelola. Misalnya, pengelola tersebut merupakan pembuat pupuk kompos. Dengan adanya fitur pengelola ini, pengelola mendapatkan bahan baku dari limbah hasil pertanian yang diterimanya. Untuk flowchart pada aplikasi ini dimulai dengan akun. Jika belum punya akun, maka harus registrasi terlebih dahulu. Jika sudah punya akun, bisa saja langsung login ke menu yang dipilih, mau itu petani ataupun pengelola. Jika petani, akan terdapat 3 menu utama. Yang pertama bertani, kemudian hitung limbah, serta kelola limbah untuk petani. Pada fitur bertani sendiri, terdapat 2 fitur lagi, yaitu bertani apa dan kemudian cek diagram. Pada fitur bertani apa, petani akan memasukkan jenis tanaman yang ditanam. Kemudian data akan diolah, kemudian hasilnya akan ditampilkan pada diagram persentase tanaman. Hal ini juga berhubungan pada fitur cek diagram. Kemudian ada fitur hitung limbah. Adanya fitur ini
diharapkan dapat membantu petani untuk mengetahui jumlah limbah yang akan dihasilkan pada saat pasca panen. Dengan demikian, petani dapat terbantu dalam mengambil keputusan untuk mengolah limbahnya pasca panen. Selanjutnya, pada fitur kelola limbah untuk petani. Fitur ini merupakan fitur yang dapat menghubungkan petani dengan pengelola limbah. Ini dimaksudkan agar limbah hasil pertanian dapat diolah dengan lebih efisien. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan pun dapat diminimalisir. Sedangkan dalam menu pengelola terdapat fitur yaitu kelola limbah. Tujuannya sama dengan fitur kelola limbah pada petani. Selain menguntungkan petani, ini juga dapat menguntungkan pengelola. Misalnya, pengelola tersebut merupakan pembuat pupuk kompos. Dengan adanya fitur pengelola ini, pengelola mendapatkan bahan baku dari limbah hasil pertanian yang diterimanya. Mari bergabung dengan Bestari dan jadikan pertanian lebih produktif, efisien, dan ramah lingkungan. Jangan biarkan masalah limbah menghambat keberhasilan pertanian. Dengan Bestari, kelola limbah dengan cara yang cerdas, hemat biaya, dan berdampak positif bagi lingkungan.